Nah, jadi saya bukan humas, saya hanya orang dari dulu. Memang saya dari dulu adalah orang yang pemikir alternatif, pemikir studi pembangunan dan lain-lain. Itu dalam pertemuan kita kemarin berlima ya di dalam ruangan selama 3 jam. Itu kan ada sekitar 20 menit teleponan dengan Presiden Prabowo video call. 10 tahun terakhir di era Jokowi ini orang nggak ngerti cita-cita, ideologi, fundamen bernegara apa segala. Nah, di kita dulu ya itu udah terjadi. Jadi Prabowo ini kan udah orang tua. Ya, jadi waktu dia hidup 30 tahun lalu, dia tuh ada ketemu-ketemu dengan Buyung Nasution, dengan Dr. Sahrir, dengan Hariman, dengan apa. Itu kan ketemu semua. Jadi ada cita-cita yang dibicarakan. Jadi Rocky sebenarnya masuk pada substansi. Jadi bukan sekedar mau klarifikasi begitu. Sosok D, Mr. D ya, orang bilangnya Dasko, Don Dasko ya, bertemu dengan Egy Sujana, sebelumnya bertemu dengan Rocky Gerung, sebelumnya bertemu dengan macam-macam orang. Nah, tapi yang menarik adalah senior saya ya, Syahganda Nenggolan, Bang Syahganda, itu banyak sekali mengirimkan beberapa berita, kemudian analisis, tulisan dan lain sebagainya. Dan dia sempat protes ketika saya bikin viral Egy Sujana bertemu Dasko, ini kata aktivis TPUA. Katanya perlu waktu untuk saling mempengaruhi. Kemudian saya kan sudah bilang, kalau orang protes RH Channel dan kemudian ingin bersuara, saya kasih kesempatan sebagai komitmen cover both side. Kalau tidak protes silakan saja. Di ujung telepon sudah ada Syahganda Nenggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren jadas. Karena abang keren jadas dan abang biasanya BTL, batak tembak langsung, saya harus ngomong apa adanya. Ini Bang Gada ini diisukan kayaknya sudah jadi humasnya Dasko atau humasnya Prabowo. Silakan diklarifikasi dulu sebelum bicara mengenai pertemuan Dasko dan para aktivis itu. Iya, jadi pertemuan Dasko yang dimana saya ada, khususnya ketika saya mengarrange pertemuan Profesor Dasko, saya tidak bilang Don Dasko ya, Profesor Dasko dengan Profesor Akal Sehat Rocky Gerung, ya itu adalah pertemuan yang keduanya itu memang saling ingin. Ya, jadi ini yang perlu diklarifikasi apakah orang merayu atau saling ingin. Ya, dari awal Januari itu Rocky Gerung sudah berhasrat ketemu dengan Pak Dasko. Jadi saya itu justru meyakinkan Pak Dasko ya bahwa tidak ada video ya yang sampai ke Pak Prabowo, video pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden ke-8 yakni Prabowo adalah bajingan tolol. Itu keselio itu Rocky Gerung, dia bilang tapi itu yang sampai ke presiden. Itu kan it happen gitu, nggak bisa kita itu dia Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan dia dengan Muslimat NU, dia juga omong itu ya kan. Ada orang yang ngomong saya bajingan tolol di depan pemret yang 4 jam ketemuan di Hambalang. Dia juga bilang kenapa Rocky itu begitu, udah saya bela dia waktu kasus tanah dengan Switeng bla 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 bla, kelakuannya masih begitu ya kan. Nah, karena dia mendapatkan disinformasi. Nah, dari Januari, Februari, Maret ya itu pas habis 4 bulan itu atau 3 sampai 4 bulan itu saya harus mengklarifikasi itu bahwa yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Presiden ke-7 yaitu Jokowi yang bajingan tolol. Dia menyebut ke-8 itu tapi refernya ke Jokowi sebenarnya. Iya, udah diralat sama Rocky Gerung, tapi kan digunting-gunting orang jadi fake video palsu kan gitu sampai ke Pak Prabowo, dan itu susah melakukan biasanya dalam dunia medsos yang kejam seperti sekarang. Kalau udah digituin itu susah meralat memperbaikinya gitu. Nah, jadi bukan maksudnya Dasko ingin mempengaruhi Rocky. Enggak, Rocky dari awal pengen ketemu Dasko. Itu pertama kali 7 Januari ya itu saya udah undang Dasko tuh tanda tangan bertiga.
atas nama kerjasama Sabang Merauke Circle. Kemudian saya punya perhimpunan Van Ons dengan Rocky dan Jumhur dan Ferry Juliantono, perhimpunan menemukan kembali Indonesia, dan serikat pekerja terbesar di Indonesia SPSI-nya Jumhur. Udah tangan bertiga, saya Jumhur dan Dasko, tapi Pak Dasko nggak berani karena masih ada Rocky Gerung. Jadi itu saya mau ngasih klarifikasi kepada pemirsa Keren Cerdas yang Budiman, jangan sampai nanti ada mispersepsi. Enggak, ini Prof Dasko melihat bahwa peluang untuk mempengaruhi Pak Prabowo itu sekarang satu-satunya jalan terbaik ya. Mungkin tadi kan Pak Repli Harun di dalam podcastnya itu ada banyak orang disebut, bukan hanya Dasko. Iya, banyak orang, tapi kemudian Pak Rocky Gerung melihat untuk membuat komunikasi kepada presiden itu memang paling efektif Pak Dasko. Jadi pada saat pertemuan kita dengan Pak Dasko di Senayan Park tempo hari, itu langsung Pak Dasko sudah bilang, Bang, dia bilang, dia kasih tunjuk ya ke aku, ditunggu presiden nih habis pertemuan dengan Himbara, ya kan? Nah, tapi karena itu Pak Dasko bilang saya duluan ke istana, nanti Pak Rocky sama ini ditunggu presiden. Nah, kemudian kepotong dengan ada Pak Luhut dan Erlangga dan Bahlil masuk untuk persiapan serasian ekonomi 2025, kegeser lagi nih, ya kan? Nah, itu jadi sama Egy juga sama modelnya, sama Egy. Nah, jadi Egy memang juga punya keinginan dari lama. Egy sudah WA saya, kan, ayo dong ketemu Dasko, supaya kita bisa ketemu presiden. Tentu Egy ngomongnya begitu karena dia adalah daihatnya Prabowo yang dipenjara pertama sekali itu tahun 2019. Yang bebaskan itu namanya Dasko waktu itu. Nah, jadi dia ngomong ke Dasko, saya sampaikan ke Dasko, Pak Dasko belum ini. Nah, kemarin Pak Dasko itu kebetulan bilang, Bang, ayo Bang ketemuan Egy gitu loh, ya kan? Nah, apakah konteksnya Jokowi atau apa, itu bisa dikonfirmasi sama Egy. Tapi saya mau klarifikasi di sini bahwa keinginan bertemu itulah keinginan kedua belah pihak. Jadi nggak ada keinginan tuh misalkan Dasko seolah-olah ini gitu, dominan ingin ketemu, enggak. Jadi ini memang pernyataan postfaktum tadi oleh Pak Repli Harun, ya memang kita harus buktikan nanti gitu loh. Cuma kan ini teman-teman ini kan bukan teman-teman yang memang muda usia politiknya gitu loh, dalam konteks integritas. Baik Rocky, saya, Jumhur, Egy, ya itu kita nggak mudah lagi untuk diukur integritasnya. Itu aja yang saya mau ini gitu. Jadi ini kedua belah pihak, ya itu semuanya itunya adalah memang mendukung Pak Prabowo dalam pengertian kita memang tidak pernah memusuhi Pak Prabowo ya, karena saya, Egy, Rocky semuanya pendukung Prabowo dulunya. Hanya kita tidak bisa terima ketika Pak Prabowo kemarin masuk dalam kekuasaannya Jokowi, kan itu. Nah, ketika sekarang ada peluang, ya kita lihat aja peluang itu bisa nggak. Kalau kita melihatnya peluangnya ada besar, jadi kita mencoba gitu loh untuk bagaimana Pak Prabowo lebih terbuka kepada orang-orang yang seideologis dengan dia, sejalan gitu. Iya, saya sengaja memberikan kesempatan kepada Bang Syahganda untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau sudah berhenti baru saya tanya. Bang Syahganda ya, ada sementara pengamat yang mengatakan bahwa pertemuan antara Dasko dengan Bang Syahganda, dengan Rocky, dengan Jumhur, dengan Egy Sujana dimaknai adalah upaya manuver untuk menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Karena kebetulan yang ditemui ini adalah orang-orang yang memang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan 2 diantaranya pernah dihukum, atau 3 bahkan di pemerintahan Jokowi. Tapi di sisi lain ketika orang melihat sosok Dasko mengatakan, lah bukannya Dasko juga justru penghubung antara Jokowi dan Prabowo, yang mempertemukan Jokowi dan Prabowo, dan juga dia katakanlah dia anggap sosok yang bisa ke Prabowo tapi juga bisa di kakinya Jokowi dan lain sebagainya. Gimana pendapat Bang Syahganda? Ya, semua itu kan seninya politik kan di situ menurut saya.
Ya kan, yang paling penting kita melihat nih opportunity-nya ada nggak untuk kita bisa berdialog dengan presiden. Ya seperti saya kemarin bertemu dengan Egy, ya kemudian dengan Bursa dan ada satu orang lagi yang minta dirahasiakan sampai sekarang. Ya itu dalam pertemuan kita kemarin berlima ya di dalam ruangan selama 3 jam. Itu kan ada sekitar 20 menit teleponan dengan Presiden Prabowo video call, ya kan? Nah presiden nanya, Egy bagaimana Ki? Sehat Ki? Ya kan itu pertanyaan-pertanyaan yang personal. Ya Bursa gimana, sekolah unggulan udah jalan belum? Sekolah rakyat jalan nggak? Ini jalan nggak? Nah, sama yang teman satu lagi ya, karena mereka usianya sama ya, cicat-cicat kan, mereka teman dari ideologi dari zaman dahulu ya. Nah kalau saya ya ditanya, saya bilang saya lagi ngembangkan lembaga Pak untuk saya melakukan kajian-kajian pembangunan alternatif untuk mendukung bagaimana industrialisasi pedesaan, koperasi merah putih apa segala yang menurut saya semua ideologis. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini kita harapkan melakukan tukar pikiran dengan kita dia terima atau enggak. Kalau dari zaman Jokowi ya nggak ada tukar pikiran karena Jokowi nggak punya pikiran. Ya kan? Gitu loh. Karena Pak Prabowo kan punya pikiran. Kita berharap bahwa istilah Rocky Gerung itu, manusia ini yang paling penting hidup kalau ada pertentangan pikiran. Nah kita mempertentangkan pikiran kita dengan Pak Prabowo. Kalau dia tertarik, Dasko kan sebagai penghubung yang efektif, yang kalau bahwa dia ada urusan dengan Jokowi ya urusan lain gitu, tapi menurut saya itu juga udah masa lalu ya. Artinya dia tidak ada urusan. Sekarang yang berkuasa Prabowo kok. Kenapa kita masih berpikir bahwa yang berkuasa ada urusan dengan Jokowi gitu loh. Iya, Bang Ganda ya. Pertama klarifikasi dulu untuk Rocky Gerung ya. Rocky menemui Dasko itu dalam rangka sekadar klarifikasi mengenai bajingan tolol yang salah dia sebut presiden ke-8, maksudnya presiden ke-7 itu, ataukah ada maksud atau keinginan lain yang ya let's say dia ingin bertemu dengan berbicara dengan Prabowo secara langsung atau bagaimana? Demikian juga Egy Sujana. Ya pastinya kan Rocky itu kan temannya Prabowo puluhan tahun. Semua orang tahu bahwa kader PSI, bukan PS-nya si Kesang nggak jelas. PSI yang asli itu Partai Sosialis Indonesia. Kadernya itu yang paling top sekarang itu kan namanya adalah Rocky Gerung. Ya kan? Seniornya Rocky Gerung itu di kader PSI itu namanya Presiden Prabowo Subianto. Kan kira-kira gitu. Itu kan politiknya nggak bisa kita bantah. Mereka sudah berkawan, bahkan Prabowo itu orang yang mungkin 4 kali ke rumahnya Rocky Gerung, ya kan, sebelum yang di sebelum 2024 ya. Itu artinya orang ini dekat dulu gitu loh. Jadi wajar kalau orang misalkan ingin bersilaturahmi lagi agar politiknya bisa sinergis, karena orang PSI ini kan punya cita-cita dong, karena mereka punya ideologi kan. Yang kedua, Rocky meyakini waktu pertemuan dia dengan Pak Prabowo dan Adnan Buyung Nasution itu beberapa puluh tahun lalu, itu sudah dibahas mereka tentang bagaimana Prabowo menjadi tokoh sosialis di Asia gitu loh. Jadi Rocky terikat pada itu, pertemuan-pertemuan di masa lalu itu gitu loh. Nah jadi artinya nggak sesimpel orang yang tidak ngerti politik ideologi di masa lalu. Yang ini kan 10 tahun terakhir di era Jokowi ini orang nggak ngerti cita-cita, ideologi, fundamen bernegara apa segala. Nah di kita dulu ya itu udah terjadi. Jadi Prabowo ini kan udah orang tua. Ya jadi waktu dia hidup 30 tahun lalu, dia tuh ada ketemu dengan Buyung Nasution, dengan Dr. Sahrir, dengan Nariman, dengan apa, itu kan ketemu semua. Jadi ada cita-cita yang dibicarakan. Jadi Rocky sebenarnya masuk pada substansi. Jadi bukan sekedar mau klarifikasi begitu. Bagaimana dengan pertemuan dengan para aktivis buruh ya? Ada Andi Gani Nenawea, Jumhur Hidayat, kemudian juga satunya Said Iqbal. Kalau dikumpulkan bertiga itu kan semuanya sebenarnya sudah hampir 100% organisasi buruh di Indonesia. Lagi-lagi bertemu dengan Dasko, bukan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Padahal yang dibicarakan soal Satgas, PHK dan lain sebagainya. Apakah birokrasi itu tidak berjalan? Cukup dengan orang kepercayaan Prabowo yang notabene adalah wakil ketua DPR yang harusnya menjadi juru bicara DPR dalam pengawasan pemerintah. Gimana, Bung?
begini, yang saya dapat bocoran dari Pak Jumhur, ya Pak Prabowo ini ingin di hari buruh itu ada 1 Mei. Ya. Ya, buruh itu harus memperingatinya secara serius dan sungguh-sungguh dengan apel akbar, ya kan? Dan itu kemudian mereka bertemu, tentu di follow upin oleh Pak Dasko karena mengeksekusi keinginan Bapak Presiden, kan gitu, ya kan? Itu dari versi Jumhur Hidayat sama saya. Kenapa Presiden berkeinginan? Sejak awal Presiden sudah menunjukkan dia itu lebih pro buruh ya dibandingkan Jumhur, Iqbal dan si Gani Nawea. Ya kan, karena Jumhur itu bilang sama saya untuk kenaikan upah dia hanya mau itu kalau 5% kenaikannya udah puas tuh Pak Jumhur. Artinya karena sebagai organisasi buruh terbesar dengan 3 jutaan organisasi buruhnya itu masanya, itu Jumhur itu representasi dari pikiran pimpinan buruh, dia mau 5%. Ya kan, kalau pengusaha kan maunya sekitar 3% kenaikan upah buruh. Karena di zaman Jokowi rata-rata 1%. Ya kan? Kemudian pemerintah dalam hal ini Menaker itu di kepalanya itu berunding dengan Apindo mungkin naik sekitar 4%. Jadi buruhnya mikir 5%, Apindo sama Menaker udah negosiasi bisa di 4%, di bawahnya lagi ya pengusaha tadi ya, pemerintah pengusaha 3%. Tiba-tiba Pak Prabowo naikin 6,5%. Ya kan, artinya apa? Artinya Prabowo itu dalam konteks hubungan industrial, dalam konteks ilmu politik perburuhan, dia ini terlalu sosialis. Kalau di negara Amerika yang menang Demokrat, ya di mana Pak Refli Harun sebagai alumni Amerika, atau di Eropa partai-partai buruh menang, itu memang bagaimana itu dicerminkan bahwa buruh itu gajinya harus naik tinggi. Buruh sejahtera. Nah, ini dilakukan Prabowo. Jadi menurut saya ya wajar orang ini harus mengapresiasi Prabowo. Nah, pertanyaan bahwa kenapa tidak Menaker yang memfollow upin 1 Mei atau apa, itu saya walau-alam. Saya belum tanya lagi kepada Pak Jumhur. Tapi yang jelas itu bahwa mereka sedang merencanakan, satu adalah untuk hari buruh, May Day. Yang kedua bahwa mereka memang untuk Satgas PHK. Ya, karena kita tahu efek Donald Trump ini kan pasti akan terjadi PHK yang besar. Ya, harus dipikirkan bagaimana mitigasinya kalau PHK, bagaimana antisipasinya agar ada daya tahan industri-industri ini ya dengan policy keep buying strategi atau apapun namanya itu bisa tidak gampang di PHK gitu loh. Inilah kerja mereka. Saya pikir ya itu pertemuan yang bagus kan, ideologis. Ada satu hal yang juga banyak ditanyakan ya. Sebenarnya Dasko ini posisinya sebagai apa atau sebagai siapa? Karena kita tahu dia punya dua posisi. Posisi kenegaraannya wakil ketua DPR. Posisi non kenegaraannya adalah wakil ketua umum partai politik yang juga sepertinya ketua harian. Nah, kalau dia misalnya menjalankan sebagai bridging ya dengan pemerintahan Presiden Jokowi, dia orang kan akan bertanya, ini kok dia tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang harusnya mengawasi pemerintahan, tapi seperti broker dengan pemerintahan saja. Padahal pemerintahan kan tidak bisa dibangun dengan hubungan-hubungan yang sifatnya tidak jelas ya. Karena semua ada pembantu presiden ya. Ada Mensesnek, ada Menaker. Kemarin bicara mengenai pembangunan desa di Lahat itu tidak melibatkan juga pemerintahan desa atau menteri perindustrian dan lain sebagainya. Gimana menurut Bang Ganda? Jadi gini, pertama kan ada namanya itu ruling party kan. Ruling party. Waktu Megawati berkuasa dulu, ya saya ini salah satu orang yang masuk dalam masuk dalam rangkulan lah, saya sebut rangkulan dari suaminya Megawati yang waktu itu tidak berkuasa, namanya almarhum Taufik Kemas. Ya, dan itu Taufik Kemas melakukan pekerjaan-pekerjaan politik yang cukup luar biasa sampai pertanyaan orang, ini siapa kok bukan dia presidennya,
kok dia yang lebih aktif di sana sini, kan gitu ya kan. Itu namanya ruling party. Topik Kemas itu menguasai PDI-nya waktu itu. Nah begitu juga sekarang kan, menurut saya presidennya itu adalah Prabowo, dan partai berkuasanya itu sekarang de facto itu Gerindra ya kan. Maka kemudian pasti ketua hariannya itu akan berusaha untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kebijakan maupun implementasi. Jadi saya pikir itu yang paling penting kan, pada saat yang urgent ya dia turun, ya misalkan perangkulan, harmonisasi, ya dia ketemu dengan Ibu Megawati waktu sebelum Hasto ditangkap, ya saya lihat sendiri fotonya ya. Kemudian dia melakukan ketemu dengan Dewan Suro PKS kemarin apa segala, ya pasti dia harus mengamankan presiden dari partainya, gitu loh. Jadi itu menurut saya itu jamak aja di dalam satu rejim yang berkuasa. Jadi kan kita nggak bisa letterlek ya, letterlek harus menteri naker, menteri desa, menteri ini. Nah kebetulan aja ada hubungan-hubungan yang memang orang misalnya kayak Pak Bursa Sarnubi dengan Pak Dasko itu kan sudah berteman 30 tahun lalu. Sorry, Bursa Sarnubi sekarang di Gerindra atau masih di Bintang Reformasi? Dia didukung oleh Golkar dan PKB. Gitu loh. Nah, tapi karena mereka itu berkawan lama dan istrinya Pak Bursa 3 periode menjadi menjadi DPR dari Partai Gerindra, ya. Ada kedekatan. Jadi ketika Pak Bursa ada kedekatan, kemudian the ruling party pengen membuat pilot project, saya pikir sah-sah aja lah dia memberikan penguatan kan. Jadi nggak ada yang, menurut saya nggak ada yang negatif sih di situ. Bang Ganda, sebelum saya bertanya tentang opini Anda kan, saya ingin mungkin Anda menutup fakta yang ingin Anda beberkan dalam kesempatan ini. Silakan. Saya mau tanya 2 opini Anda setelah ini. Ya, yang di dalam di dalam podcastnya Pak RH ini kan sebenarnya ketika disebut Sagana sudah menjadi humasnya Dasko, ya kan, sudah jadi humasnya pemerintah, kan begitu ya kan. Tadi saya sengaja memancing Anda biar Anda marah. Ya enggak, aku nggak mungkin marah sama Harun karena aku udah naik ke atap paling tinggi nyanyi ganti presiden, ya kan. Udah ganti presidennya, masa aku pikir presiden belum ganti, kan kita nyanyi 2024 ganti presiden. Nah udah ganti presidennya kan gitu. Walaupun saya juru bicara Anies, saya berharap Anies yang presiden, nggak terjadi. Terus so what, ya kan. Saya kan harus punya pilihan bahwa ini sudah pergantian kan gitu. Nah jadi saya bukan humas, saya hanya orang dari dulu. Memang saya dari dulu adalah orang yang pemikir alternatif, pemikir studi pembangunan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di zaman Jokowi saya ditawarin untuk bergabung, ya saya nggak mau karena saya melihat tidak ada agenda pembangunan untuk rakyat di sana, tidak ada. Yang ada agenda untuk pembangunan oligarki, buat undang-undang Omnibus Law, ya agar seluruh kekuasaan desa itu daerah ditarik semua ke Jakarta sama oligarki dan Jokowi ini, rakyat disingkirkan, saya kritik, saya dipenjara, kan gitu ceritanya. Bukan saya nggak punya teman di situ, saya punya teman Pramono Anung, teman akrab saya waktu kuliah. Luhut juga saya punya komunikasi, tapi kan saya nggak mau karena mereka tidak punya orientasi. Nah kalau Prabowo ini dari mulai kakeknya sama bapaknya sampai ke dia orientasinya namanya development, pembangunan. Nah saya mencoba dengan kajian-kajian saya itu, mungkin nggak saya ikut mempengaruhi pikiran Pak Prabowo ini ya. Misalkan saya punya lembaga kajian baru sekarang, The Great Institute. Saya mengkaji pertama kali kajian siapa? Membandingkan yang namanya Althusser dengan Max Weber dan si David Osborne, ya kan, tentang apa? Tentang birokrasi. Bagaimana membuat birokrasi yang ideologis, bagaimana membuat ideological state apparatus. Itu saya kaji. Karena Prabowo kalau ideologis, kalau dia mau seperti Deng Xiaoping, kata Raymond Dalio itu, maka dia harus birokrasi ideologis, jangan kena efisiensi, nangis semua. Kan seperti itu. Ini yang saya tulis, saya buat, saya kasihkan ke Pak Prabowo. Tentu nggak langsung dong, ya kan, saya kasih ke Prof Dasko. Ini Prof Dasko, kalau dia mau sukses Pak Prabowo, dia harus didukung oleh ideological state apparatus dan oleh birokrasi yang ideologis. Nah gitu-gitu loh mas saya. Itu kan kajian. Nah karena saya tertarik ini, saya bukan humas. Kalau saya misalkan nggak cocok, saya kritik. Saya dari dulu gitu. Kalau pas cocok ya saya perkuat gitu loh.
intinya di situ. Jadi saya sekali lagi tadi karena saya mendengar Profesor Repli Harun bilang itu saya itu humas, ya saya bukan humas gitu loh. Oke. Itu Pak Bang Ganda, saya ingin bertanya 2 atau 3 hal yang sifatnya opini atau separuh informasi. Tanggal 20 April hari ini, itu tepat 6 bulan masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kelompok civil society sebenarnya berharap, tidak hanya berharap, mendesak. Bahkan ada yang mengatakan kita kasih waktu 6 bulan untuk mempercayai Prabowo. Salah satu indikatornya adalah reshuffle menteri-menteri yang masih terafiliasi dengan Jokowi. Apa pendapat Anda? Apa bocoran Anda? Dan sepertinya adem ayam aja. Itu satu pertanyaan. Silakan. Kalau pendapat saya itu udah sering di podcast-podcast ya, karena saya udah lama nggak diundang Mbak RH aja kan. Podcast yang biasa ngundang saya, ya itu tetap suara saya kan. Kalau pemimpinnya ideologis, ya layer keduanya nggak ideologis, itu susah mengimplementasikan. Ya kan? Nah, cuman kan saya melihat bahwa Prabowo ini pinter, ya kan? Dia tahu bahwa birokrasi ini dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju, ya kan? Untuk ngakalinnya dia buat Danantara, ya kan? Akhirnya kekuasaan Erick Thohir kan hilang tuh di BUMN. Sekarang kekuasaan tuh pindah ke Prabowo kan, langsung ganti-ganti BUMN apa segala kan, nggak ada lagi urusan Erick Thohir sekarang. Itu langsung dikendalikan istana Prabowo dan Rosan, orangnya Prabowo. Nah, itulah cara dia bagaimana membuat orang-orang Kim ini nggak lagi gampang sembarangan. Misalkan yang saya lihat dengan Danantara itu, dia nggak bisa bahlil misalkan ngatur-ngatur hilirisasi, karena hilirisasi itu sekarang kekuatannya itu ada di Danantara, gitu loh. Nah, jadi saya melihat armnya, tangannya Prabowo ini dia panjangkan dengan satu namanya Danantara. Yang kedua, dia panjangkan lagi dengan namanya tentara. Tentara dia masukkan untuk ngurus sawit apa segala bisa kayak gitu ya kan. Perdebatan kemarin soal apakah harus aktif atau non aktif itu di luar wilayah saya, tapi bahwa dia armnya tangannya Prabowo ini dia perluas supaya dia nggak kejebak dengan harus konsensus di Kim itu segampang itu dia bulak-balikin, ya kan? Yang paling penting di Kim itu kuasanya di mana? Kuasanya di kabinet. Ya kabinetnya dibuat efisiensi karena ada keperluan. Yang kedua memang uangnya dia tarik, gitu loh. Jadi saya lihat ya Prabowo ini cukup ini ya genuine ya cara dia melakukan yang namanya itu bagaimana sebagai presiden dia bisa melakukan menjamah sampai ke bawah. Dia panggil semua kepala-kepala daerah ke Magelang. Dia berkomunikasi langsung dengan bursa, dengan bupati-bupati lainnya. Itu kemudian dia punya cara-cara untuk membuat ide-ide dia bisa jalan. Jadi saya pikir perlu diganti, tapi kalau nggak diperlu ya minimal ya 30% lah. Saya udah sering ngomong itu 30% itu nggak usah semua. Misalkan yang berurusan dengan koperasi ya Budi Ari, saya udah ngomong berkali-kali diganti. Karena apa? Karena strategi Prabowo ini kan seperti strategi Mao Zedong, ya kan, membangun dari desa, koperasi desa 880.000 koperasi dengan 400 triliun uang, berarti kan akan diputar uang di desa, ya kan, rakyat desa itu akan bisa bekerja, bisa menghasilkan produksi gila-gilaan akan di desa. Nah, perlu diambil orang yang tepat, jangan si Budi Ari yang terkait dengan judul dan terkait dengan terkait dengan korupsi di ini di kantornya dulu, terkait saya nggak bilang hukum bahwa dia koruptornya ya, tapi kan terkait dia menterinya. Nah, kemudian apalagi di situ yang terkait menteri desa misalkan, saya udah bilang kok menteri desa kalau bisa diganti, ya kan, gitu loh. Nah, Sri Mulyani saya bilang diganti aja. Kenapa Sri Mulyani nggak diganti? Karena dia ini neolib, sementara Prabowo sosialis. Kalau di luar negeri saya bilang, orang kayak Sri Mulyani ini tahu malu dong. Dia datang ke presidennya, Pak Presiden, saya ini nggak mungkin kompatibel dengan Bapak, ya kan? Tapi kan mental orang Indonesia kan tidak begitu. Selalu pengennya pura-pura saya masih dibutuhkan presiden. Ketika Sri Mulyani tidak mau dengan pertumbuhan 8%, dia kemudian paralel tuh saya lihat LPM UI bergerak juga menghajar Prabowo ya dengan 42 survei ekonom. Ketika isunya Sri Mulyani mau mundur, ya kan, entah bagaimana cara akhirnya Sri Mulyani nggak jadi mundur kemarin. Malu dong di Indonesia. Ya kan, saya udah bilang di podcast saya, malu lu kalau memang nggak kompatibel dengan presiden, mundur. Hasan Nasbi udah saya ngomong di publik, lu nggak kompatibel ya mundur dong.
Cuman sayang di Indonesia ini mentalnya itu kan masih mental kolonial. Ya kan kalau nggak berkuasa nggak bisa terhormat gitu loh. Kan cuma Repli Harun aja yang ini yang nggak berkuasa tapi terhormat terus ya nggak? Bersuara terus. Ya, tapi pertanyaannya Bang ya, kenapa adem-adem aja tidak ada isu bakal reshuffle? Padahal sudah jelas-jelas tuh ada sosok yang bermasalah seperti Budi Ari yang Abang sampaikan tadi kan, Hasan Nasbi. Ngapain kita memelihara orang yang kita kerdilkan, kita kecilkan kekuasaannya dan perannya? Padahal namanya kelembagaan negara ini kan butuh efisiensi juga begitu. Ngapain kita mempertahankan orang yang tidak workable lagi, bahkan bermasalah, bahkan bagian dari masalah? Ya, nggak ngerti detail ya, Pak. Yang paling penting kan saya tadi bilang apakah cita-cita Prabowo ini langsung ketutup dengan ini orang tidak diganti, kan gitu. Nah, Prabowo kan saya lihat misalkan si Hasan Nasbi nggak dia ganti, tapi dia jadikan juru bicaranya itu Mensesnek, misalnya kayak gitu kan. Iya. Itu kan cara-cara Jawa itu. Kalau di Medan tuh langsung ditendang tuh Budi Ari, siapa si Hasan Nasbi. Tapi kalau cara Jawa kan mungkin begini, ya udahlah, pokoknya lu tetap tenang di situ, tapi juru bicara nih ada yang baru, namanya Prasetyo Mensesnek, kan kira-kira gitu nih yang terjadi sekarang. Iya kan, Budi Ari misalkan, kan saya dengar kan sebelum Lebaran tuh kan Wakil Menteri kan diundang sama Prabowo langsung sendiri, menterinya nggak diundang. Ya saya nggak tahu itu sejauh apa pembicaraannya. Tapi Wakil Menterinya Ferry Juliantono kan? Ya, saya tahu karena dia teman saya. Kemana lu Fer? Gua diundang Prabowo kan sendiri, iya sendiri. Menterinya nggak diundang. Ya kan mungkin ada pola-pola Prabowo yang menugaskan orang. Ya kan jadi itu kalau misalkan menarik tali di tepungnya nggak ini gitu, nggak berantakan. Bisa jadi dia punya strategi itu karena dia menang juga kan. Kalau dalam pikiran saya kan yang seperti ditulis dulu itu kudeta merayap kan gitu kan. Jadi kalau dia udah kudeta merayap mungkin dia punya strategi. Jadi kita melihatnya gini, kalau boleh teman-teman pemirsa Repli Harun ya, karena saya dari dulu itu saya dianggap strukturalis ya, bukan kulturalis, walaupun saya senang dengan kulturalis. Tapi strukturalis gini ya, kalau dia bilang hidup Jokowi ya, tapi kita lihat kebijakan strukturnya, jangan omongannya. Apakah dia itu menghantam nggak pagar laut? Kalau Jokowi bukan hanya menghantam, dia kasih semua, kalau bisa seluruh Indonesia ini dikasih pagar laut supaya dikasih konglomerat untuk menguasai laut. Tapi yang Prabowo kan nggak. Dia suruh tentara, dia rusak. Ya, bahwa itu belum tuntas itu urusan lain, tapi sudah publik tahu bahwa Prabowo membilang negara harus hadir di situ. Sawit ya di zaman Jokowi itu sudah diidentifikasi 3,3 juta hektar lahan sawit tidak ada izin. Ya, mau diputihkan karena apa? Karena dibuat mereka lah undang-undang Omnibus Law pasal 110 A dan B ya, yang membolehkan putihkan. Sampai selesai itu kemudian ganti ke Prabowo, Pak Luhut bawa proposal itu, ada di koran ya, bukan saya ngomong, bilang bahwa mereka mau bayar 300 triliun, yang penting diputihkan. Prabowo bilang apa? Nggak ada putih-putih, dia bilang nggak ada. Waktu dia dialog dengan Jumhur, siapa yang buat Omnibus Law itu? Ya presiden lah Pak, kata Jumhur sama DPR. Presiden mana, kata Prabowo? Ya kan, lah pokoknya presiden. Untung si Yaserli bilang, Pak maksudnya manusia. Kalau Omnibus Law itu dibuat manusia, maka Omnibus Law itu bisa diganti, dirubah, kata Prabowo. Ya kan, Prabowo kan kemudian mengambil alih nih, udah ratusan ribu hektar sawit-sawit yang selama zaman Jokowi bebas, untungnya itu dihitung Prabowo 240 triliun tuh, konglomerat itu nggak bayar pajak lagi mereka tuh. Coba, sama Prabowo disita. Sekarang udah 600 ribu kalau nggak salah saya disita sama Prabowo. Itu dalam teori-teori strukturalis, jadi kebijakan buruh 6,5%, kebijakan sawit, kelapa sawit yang diambil alih pemerintah, kebijakan pagar laut, itu disebut dalam teori itu political ekonomi, itulah pertarungan strukturalis. Dia kalahkan kekuatan lawannya itu gitu loh. Dalam hal ini lawannya Prabowo oligarki. Nah ini kan kemudian bagaimana kita kok masih menilai dengan yang sifatnya simbolis gitu loh. Ini yang saya nggak ngerti gitu. Oke, ya ini soal simbolis juga kan kadang-kadang orang merasa menganggap penting. Misalnya contoh hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
baru-baru ini muncul lagi kan mengenai ijazah palsu. Memang Prabowo tidak berkomentar apa-apa. Tetapi orang yang sangat loyal kepada Prabowo, Hercules misalnya, datang ke sana, ya, show of force untuk dalam tanda kutip cywar juga dengan kelompok aktivis yang datang. Itu teman Bang Ganda semua kan, aktivisnya. Nah berikutnya adalah datang pula orang yang baru saja diangkat sebagai komisaris BUMN, bahkan melakukan katakanlah kekerasan psikologis, mencopot atribut dari kepala orang, kan itu kan secara psikologis tidak enak. Nah, apa yang bisa Bang Ganda jelaskan? Seolah-olah kok nanti ada juga Sespimen, ya, sekolah pimpinan staf dan pimpinan menengah Polri yang datang juga sowan, lalu menteri-menteri, bahkan menteri yang tidak ada kaitannya dengan Jokowi pun seperti Bima Arya Wamen datang juga. Apa yang bisa menjelaskan bahwa di satu sisi katakanlah Prabowo seperti dijelaskan Bang Ganda ingin mengoreksi katakanlah arah pembangunan, arah kebijakan Jokowi yang cenderung kapitalistik barangkali. Ini ke arah yang lebih sosialistik, kan begitu? Ke arah yang lebih rakyat. Tapi di sisi lain, dia tetap membiarkan orang-orang Jokowi itu dalam tanda kutip bergentayangan dengan keyakinan penuh. Bahkan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan dia masih bos saya di depan media. Itu apa yang bisa dijelaskan dengan fenomena ini? Di satu sisi punya orientasi yang berbeda, tapi di sisi lain dia biarkan saja kekuatan-kekuatan Jokowi itu bergentayang dan bahkan ngancam. Kita kan sedang menunggu apakah di era pemerintahan Prabowo ini ada aktivis yang ditangkap, ditahan hanya karena berbeda pendapat seperti Bang Ganda dan Jumhur Hidayat. Silakan Bang. Ya kalau yang saya saksikan langsung pada pertemuan yang ada Egy dan Profesor Dasko, kan Egy nanya, itu ngapain Hercules ke Jokowi? Kan nanya dia. Ya kan Pak Dasko bilang itu Hercules mewakili siapa? Kata si balik pertanyaan Pak Dasko. Oh ini kan bukannya ini presiden ini. Enggak lah, presiden udah lama enggak ada di grip itu, dia bilang. Enggak ada, dia bilang itu presiden di grip itu. Jadi di situ ditanya Egy. Jadi kalau orang mengasumsikan bahwa Hercules mewakili mewakili Presiden Prabowo, menurut saya sih ya terlalu simplistis ya. Ini yang jelas saya dengar sendiri percakapan Egy Sujana dengan Pak Dasko itu bahwa dibantah Pak Dasko tidak ada Hercules mewakili istana itu, mewakili Prabowo nggak ada, gitu loh. Yang kedua, ya kan Egy juga nanya apakah urusan ijazah palsu ini tetap dia boleh terus? Ya kata Dasko ya kalau nggak capek ya nggak ada masalah, dia bilang, ya kan. Jadi nggak ada larangan, maksudnya nggak ada larangan dalam pertemuan itu yang 3 jam itu, ya orang canda-canda aja, nggak ada istilahnya Egy dilarang di ini, nggak ada, gitu loh. Jadi sebenarnya itu persepsi yang seolah-olah orang masih melindungi Jokowi apa nggak bisa, tapi kan maksudnya kalau Prabowo itu misalkan diminta untuk misalkan sikat Jokowi, itu kan dulu yang namanya semua kan gitu ya, waktu Pak Harto dengan Bung Karno kan kita tahu sendiri kan, berapa tahun tuh Soekarno ambil alih tahun 65 ya, itu Bung Karno tahun 70 kalau nggak salah saya baru dimasukkan ke Wisma Yaso. Tahanan Wisma Yaso itu ya kan, itu berapa tahun coba, 5 tahun tuh dibiarin. Begitu juga Habibie ketika Soeharto. Ya kan saya kan pengikut Habibie dulu, itu nggak mungkin dia iniin Soeharto gitu loh, nggak mungkin, karena yang mengantarkan Habibie itu ya Soeharto gitu. Jadi ada pakem-pakem di elit-elit nasional kita yang mungkin kulturnya dari kultur Jawa ya, itu memang menghormati orang-orang yang memang bagian daripada ininya dia gitu, kepemimpinan dia. Tapi bahwa kemudian misalkan rakyat menuntut dan terbukti misalkan bahwa Jokowi korup apa segala, saya yakin bahwa Pak Prabowo nggak akan mungkin melindungin
gitu loh. Yang sekarang kita lihat kan orang-orang yang terkesan dilindungi ya di era Jokowi ya, seperti kemarin kasus minyak goreng itu ya. Para minyak goreng itu kan udah selesai, udah cincai 60 miliar hakimnya disogok. Selesai kan di zaman Jokowi, dibongkar lagi di zaman Prabowo, coba ya kan. Jadi artinya sebenarnya untuk kasus-kasus yang tidak menyangkut langsung individunya Jokowi, tapi derivatifnya yaitu kebijakan apa segala yang manipulatif, koruptif, kan nggak ada yang dilindungin Prabowo. Bahkan orang yang di zaman Jokowi, soal kasus timah itu ya, siapa tuh si Mois itu ya, siapa yang Harvey Mois itu kan Prabowo minta kalau bisa 50 tahun di penjara, dia bilang. Coba, itu kan orang skandal yang luar biasa, yang triliunan itu, yang orang bisa dapat semua uang dari situ. Jadi artinya menurut saya sih sebenarnya Prabowo itu dalam konteks strukturalis ya, dia itu nggak ada, dia udah berbeda sama Jokowi. Kalau menurut saya gitu loh. Ini ada kesan ya, kepolisian itu masih di bawah, atau aparat penegak hukum ya, masih di bawah ketiak mantan Presiden Jokowi. Ya salah satunya adalah Sespinem ini tiba-tiba datangin ke Jokowi, ngapain urusan, dia warga negara biasa, bukan juga ex Kapolri dan lain sebagainya. Tapi toh itu terlihat, dan ini tidak mungkin kan kalau tidak ada restu dari Kapolri, nggak mana berani mereka datang ke sana. Ini di sisi lain tadi belum dijawab, menteri-menteri yang kemudian sowan ke Jokowi, padahal dia jelas-jelas anak buah Prabowo, kan tidak sopan dari sisi ketatanegaraan. Masa datangnya kepada mantan presiden? Apa jawabannya Bang Ganda? Ya pertama soal polisi ya. Polisi itu kan dia itu kan hierarkis ya sifatnya ya. Hierarkis. Bahwa ada mungkin mantan ajudan, mantan ini dari Jokowi ya yang masih menghormati apa segala, saya pikir kan itu sesuatu yang alamiah, bukan kita suka, maksudnya artinya alamiah terjadi kan gitu. Tapi bahwa kemudian kita mempersepsikan Pak Sigit ini itu adalah orangnya Jokowi sekarang, menurut saya itu misleading gitu loh. Menurut saya misleading, dia udah pasti adalah orangnya Prabowo. Apapun yang disuruh Prabowo dia pasti ini, karena apa? Karena memang presiden itu atasan langsung Prabowo, nggak akan mungkin. Nah, ya kan itu saya dengar sendiri dari Prof Dasko itu begitu, nggak ada Sigit, nggak ada Sigit, pokoknya ya anak buah presiden, udah nggak ada neko-neko gitu loh, loyalitas penuh gitu. Kalau presidennya belum ganti itu kan urusan lain, saya juga nggak ngerti kan, itu soal pertimbangan. Ya kan jangan-jangan dulu dia di zaman Jokowi justru nggak jadi polisi yang benar, sekarang dia mau jadi polisi yang benar. Kan kira-kira gitu, bisa aja kan dia merasa sekarang nih karir aku nih jadi polisi jenderal penuh, dulu zaman Jokowi terlalu banyak ikut campur apa segala, jenderal ini jenderal itu, jenderal yang ada di lembaga intelijen lain apa segala. Sekarang mungkin dia udah bebas sebagai tangan kanan presiden, mungkin itu ya, dia saya pikir itu. Nah kalau menteri-menteri lain, ini kan menteri-menteri yang kesana ini kan orang yang punya partai politik, ya kecuali Budi Gunawan Sadikin, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau misalkan menteri-menteri lain, Bahlil yang naik jet pribadi ke sana, kemudian siapa nama itu si Trenggono dari Partai PAN, ya Bahlil dari Golkar apa, itu kan mereka punya hitung-hitungan Pak, ya kan, hitung-hitungan bahwa mereka itu memang mungkin punya janji politik di masa lalu yang ada kontraknya gitu loh. Kita nggak ngerti juga. Ya itu sejauh mana dianggap sebagai penghinaan terhadap presiden, itu mungkin presiden sendiri yang bisa menilai. Kalau misalnya presiden dianggap itu memang matahari kembar seperti yang disindir oleh Mardhani Alisera, ya tentu presiden harus bersikap itu. Itu menurut saya. Bang Ganda, ini terakhir ya. Ya. Kalau misalnya Anda punya keleluasaan, let's say Anda punya kekuasaan ya, untuk melakukan atau membuat kebijakan apapun pada hari-hari ini ya, dan anggap saja Anda, let's say Anda Prabowo misalnya, apa yang akan Anda lakukan? Terutama terhadap pembantu-pembantu Anda setelah 6 bulan berkuasa ini. Ya kalau yang pertama itu yang saya lakukan, saya pecat Menteri Keuangan. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Karena Menteri Keuangan itu harus dia itu spiritnya itu berubah menjadi
kelompok yang pro Pancasila lah, jangan pro neoliberal. Ya karena apa? Karena di tangan dia lah itu bersama Bank Indonesia, ya itu strategi ya untuk bagaimana perekonomian ini bisa survive di era Trump ini yang kacau balau ini. Ya misalkan bagaimana rejim pajak itu korteksnya itu dibenahi. Ini semua orang udah ngeluh soal korteks. Ya kan bagaimana kemudian bea cukai yang impornya itu 72% impor. 74 barang-barang kita itu. 74 itu setengahnya itu impor gelap. Ya itu bea cukai misalnya seperti itu. Bank-bank himbara kita ya selama ini kurnya nggak sampai ke rakyat, itu semua harusnya di bawah kendali Menteri Keuangan, minimal setengah kendali ya, dia bisa membantu presiden untuk cita-cita kan nggak mungkin orang bicara presiden punya pikiran, punya kebijakan, tapi uangnya nggak didukung gitu loh. Nah itu Menteri Keuangan. Yang kedua, birokrasi secara umum harus ideologis, di kader. Ya kan, kalau birokrasinya ini pemalas, kebiasaan zaman Jokowi itu duit. Zaman sekarang nggak bisa. Dia harus seperti orang-orang di negara-negara ideologis lainnya itu kerja ideologis. Gitu loh, ini yang harus dirubah oleh Presiden Prabowo. Itu aja menurut saya yang penting untuk cita-cita Prabowo itu bisa sampai ke masyarakat gitu. Ada satu lagi soal komunikasi politik ya. Orang menganggap bahwa komunikasi politik Prabowo itu buruk ya, dengan fenomena Hasan Nasbi dan lain sebagainya, serta ini mohon maaf fenomena mantan pendukung atau relawan Jokowi ya, yang kemudian bermimikri sekarang menjadi orang yang membela Prabowo. Tetapi yang membuat kita agak miris dan ketawa adalah ketika berdebat di televisi ya, mereka merepresentasikan kecintaan terhadap Jokowi dan Prabowo itu seperti dalam satu napas. Dan kalau dirunut-runut ya mereka orang Jokowi semua. Bagaimana pendapat Anda? Kok sepertinya pemerintah tidak memiliki jubir yang baik, buruk sekali jubirnya, seperti Ngabalin. Kan gini, orang itu kan memang namanya politik itu kan perebutan ruang, perebutan pengaruh. Ya cara mereka tuh harus mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi itu adalah segaris, sejalan, seideologis kan gitu. Agar mereka tetap eksis dalam permainan itu kan gitu. Ya kan seperti Hasan Nasbi ya. Coba bayangkan aja ya, menurut Pak Rocky Gerung, dia itu harusnya jadi pembicara di retreat di Magelang. Ya, itu sudah diusulkan oleh Pak Tito Karnavian untuk dia jadi pembicara. Bayangkan Pak Tito Karnavian yang menyelenggarakan retreat di Magelang mengusulkan nama Rocky Gerung. Ya kan? Sampai ke tempat tertentu dicoret nama Rocky. Tempat tertentu tuh di mana? Ya nanti mungkin Bang Repli tanya Rocky langsung ya supaya nggak ada miss. Saya cuma mau bilang gini, ada elemen-elemen dalam kekuasaan Prabowo ya seperti Pak Tito itu melihat bahwa ini ada sesuatu yang harus dibenahi dengan menampilkan orang-orang seperti Rocky, misalkan seperti itu. Sama seperti saya mengharapkan Pak Repli Harun lah juru bicara Presiden Prabowo, iya kan? Tapi kan kelompoknya Hasan Nasbi pasti akan bilang Repli Harun itu bahaya Pak, karena tiap hari dia itu adalah memusuhi Prabowo. Itu kan ruang publik. Dan saya sudah bilang kan tidak mau menjabat apapun sampai 2029. Mau jadi oposisi. Pendapat saya. Maksudnya gini, artinya ada perebutan pengaruh, perebutan ruang publik. Jadi memang itu istilah Pak Repli Harun post factum. Tadi ya kita lihat aja, memang teorinya begitu. Ya kan zaman dulu di dalam era Soeharto ada rebutan kelompok Islam dengan kelompok Beni Murdani dan CSAS. Semua ahli sejarah mencatat itu, bukan kebohongan, memang ada rebutan pengaruh. Zaman Soeharto ada rebutan pengaruh antara PKI dengan kelompok agamis, misalnya kayak gitu. Nah sekarang pasti ada kelompok Jokowi itu pasti ingin terus mengendalikan kekuasaan ini, ya kan? Nah kita tinggal berpikir bagaimana kita bisa mengatakan kepada Prabowo yang sebenarnya Garuda Yaksa, Raja Wali, apa segala, ya kita coba imbangin. Jangan penjahat-penjahat atau apa orang yang dari masa lalu yang gelap, dari gorong-gorong masih bisa ada di situ, termasuk Hasan Nasbi, gitu loh.
Itu pandangan saya gitu, Pak Repli. Bang Ganda, nggak terasa kita sudah 50 menit kita berbicara. Terima kasih. Silakan closing statement. Kalau ada yang belum disampaikan, silakan. Ya intinya ginilah, kita kalau saya Rocky Jumhur, Egy Sujana ya itu melihat Dasko itu sebagai sebuah fenomena komunikasi politik yang paling canggih lah di era Prabowo. Di zaman Megawati itu namanya Topik Kemas, kira-kira gitu ya. Di zaman SBY Hatta Rajasa. Ya, itu selalu ada di dalam era itu orang seperti itu yang memang dia memainkan peran untuk membuat saling pengertian antara orang-orang kritis dengan sang presiden. Nah, jadi saya berharap bagaimanapun Pak Repli Harun sesama Wong Kitogalo dengan Dasko ya juga punyalah komunikasi. Tidak perlu untuk kita takut saling pengaruhi atau siapa pospaktumnya. Yang paling penting komunikasi dulu, usul saya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ganda ya. Keren jadas ya. Jadi mudah-mudahan siapapun yang protes Refli Harun kita kasih kesempatan untuk klarifikasi seluas-luasnya. Mantap. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya matikan ya. Ya, saudara sekalian, saya sudah mengatakan ya, model saya berkomunikasi adalah saya melakukan hal-hal yang kritis, mengungkapkan perspektif saya. Tetapi kalau ada orang lain perspektif dan keberatan, saya tidak berkeberatan juga untuk menampung perspektif dia. Perspektif mana yang Anda ingin pegang, ya terserah, silakan saja. Yang jelas masing-masing orang itu memiliki keyakinan bahwa dia berjuang di jalan yang benar dan lurus. Nah, berjuang di jalan benar dan lurus itu, ya tentu nanti secara post factum nanti akan terlihat. Mudah-mudahan ya. Karena itu kan saya mengatakan walaupun saya melarang diri saya untuk tidak ikut dalam pemerintahan sekarang ini sampai 2029, tapi saya tetap mendorong orang-orang baik, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang tidak korup untuk duduk dalam pemerintahan dan menggantikan orang-orang korup, orang-orang yang tidak punya komitmen dengan rakyat, hanya ingin memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi saya sebagai bagian dari civil society ingin tetap berada di luar dan tetap ingin kritis. Dan mudah-mudahan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak ada aktivis yang ditangkap, ditahan hanya karena orang tersebut kritis. Jadi kalau dia mau ditangkap, ditahan karena korup, karena ada proyek fiktif, karena memeras, karena mengancam dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau berpikir, maka gawat sekali negara ini kalau kemudian memenjarakan orang yang berpikir. Itu saja saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ganda ya, Syahganda Nenggolan. Dan kita nanti menunggu klarifikasi orang lain kalau yang berkeberatan terhadap perspektif RH Channel. Dengan cara yang voice begini kan tidak susah, tidak perlu Anda berpakaian bagus. Pakai kaos kutang atau kaos dalam pun bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.